ada ahlul bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al-aqaidiyah wa ahlul bid'ah al-siyasiyah. Ana aqul bainana wa bainakum as-salaf, bainana wa bainakum al-kutub, kana fayaqul al-bid'ah bainana wa bainakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Syarah Aqidah Wasithiyah yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Shalih Al-Fauzan asbahullah. Terakhir kita bahas adalah pembahasan seputar apa? Haramnya tahrif. Jadi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki keyakinan bahwasanya menetapkan nama dan sifat baik yang ada dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala atau ditetapkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa apa? Kemarin tahrif, tanpa mengubah makna atau tanpa takyif, membagaimanakan atau menggambarkan, tanpa pula apa? Naam, tamsil, menyerupakan, tanpa juga apa? Naam, barakallahu fiik, ta'til, menolak. Ingatnya itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mafhum. Naam. Kaidahnya dalam menetapkan asma wa sifat isbatun bila tanfil, tanzihun bila ta'til. Itu kaidahnya. Menetapkan tanpa menyerupakan, dan mensucikan, bersihkan Allah Ta'ala dari sifat kurang tanpa harus menolak nama-nama dan sifat-sifat yang lainnya. Mafhum? Nah, contohnya Allah Subhanahu wa taala punya tangan atau tidak? Diperhatikan ya, punya tangan. Nah, kita menetapkan Allah Ta'ala punya tangan dengan catatan apa? Tidak menyerupakan tangan Allah dengan tangan makhluk. Paham ya? Mensucikan sifat kurang dari Allah Ta'ala tanpa harus menolak, wah berarti enggak punya tangan. Jadi pahami? Itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kaidah yang kedua untuk apa? Mu'attil, mumassil. Kullu mu'attilin mumassilun wa kullu mumassilin mu'attilun. Setiap orang yang menolak nama dan sifat Allah Ta'ala itu pasti terjatuh dalam mumassil terlebih dahulu. Memisahkan dulu, menyamakan dulu, baru mentaktil, menolak. Begitu pula mumassil, orang yang menyerupakan nama atau sifat Allah Ta'ala dengan makhluknya, itu ujung-ujungnya apa? Mu'attil, menolak. Jadi pahami? Nah, ana tambahkan kaidah satu lagi. Paham ya? Dulu sudah anak sebutkan juga, mungkin di antara antum belum mencatat atau sudah mencatat, cuman untuk mengulang kembali, yaitu apa? Al-ittifaqu fil asma la yastalzim al-ittifaq fil dzawati wal haqa'iq. Paham? Sama dalam hal nama itu tidak mengharuskan sama dalam hal hakikat dan realita. Bisa dipahami? Karena bagaimanapun keadaan, nama-nama Allah Ta'ala itu ada keserupaan dengan nama-nama makhluk. Hanya dalam hal apa? Lafaz. Jadi pahami? Lafaznya sama. Sama-sama tangan. Kita punya tangan atau tidak? Tangan. Allah Ta'ala juga punya tangan. Sama enggak? Sama enggak? Lafaz tangannya sama enggak namanya? Sama, tapi beda hakikatnya. Jadi pahami? Namanya at-tasyabuh. Keserupaan dalam hal nama itu tidak mengharuskan serupa dalam hakikat dan realita atau kenyataan. Mafhum? Nah, itu banyak sekali kita jumpai kan. Sama-sama namanya madu. Ya enggak? Yang ini madunya asli original, yang ini KW alias palsu. Sama-sama madu. Bisa dipahami? Nah, sama-sama di antara hewan atau makhluk yang lain. Sama-sama tangan. Tapi yang ini tangan jangkrik, yang ini tangan manusia. Sama tangan, tapi hakikatnya sama enggak bendanya? Sama enggak bentuknya? Tidak sama. Mafhum? Al-ittifaqu fil asma la yastalzim al-ittifaq fid dzawati wal haqa'iq. Sama dalam hal nama itu tidak mengharuskan sama dalam hal hakikat dan kenyataannya. Bisa dipahami? Ini penting sekali, kaidah dalam asma sifat itu penting sekali. Makanya para ulama mengurutkan mulai dari al-qawaidul muslah yang sudah antum pelajari kan sama Ustaz Abu Asim kan, Al-Qawaidul Muslah itu tingkatan pertama itu. Karya Ibnu Utsaimin. Kemudian atasnya lagi Lum'atul I'tiqad sedang berlangsung kan? Dulu sudah kita selesaikan juga dulu ya. Nah, kemudian Al-Aqidah Wasithiyah. Kemudian ada lagi namanya Tatmuriyah. Paham ya? Takribnya lebih mudah lagi takribnya. Kemudian terakhir Thahawiyah. Paling tinggi itu sudah. Kalau Thahawiyah itu akhirnya Thahawiyah itu
menggunakan bahasa-bahasa ahlu kalam untuk membantah ahlu kalam. Jadi pahami? Nah, begitu pula tauhid uluhiyah, rububiyah yang sering antum pelajari, urut juga kan? Al-usul tsalatsa, al-qawaidul arba'ah, al-usul sittah, nawaqidul Islam, kasyfus syubhat, ya kan? Masail jahiliyah, kitab tauhid. Jadi pahami? Nah, jadi pelajaran-pelajaran ilmu itu, nah barakallahu fiik ada tingkatan-tingkatannya. Makanya sabar dalam belajar. Pantunnya siapa yang hafal pantunnya? Untuk motivasi bersama. Ma hawal ilma jami'an ahadun walau ma rasahu alfasana. Innamal ilmu kabahrin zakhirin fattakhidhu min kulli syai'in ahsana. Ma hawal ilma jami'an ahadun walau ma rasahu alfasana. Innamal ilmu kabahrin zakhirin fattakhidhu min kulli syai'in ahsana. Ana artikan dulu. Tidak ada seorang pun yang mampu menguasai semua ilmu. Semuanya dikuasai enggak akan mampu. Tidak pula orang yang duduk 1000 tahun, bayangkan. Duduk 1000 tahun mencari ilmu, itu pun belum dapat semuanya, bayangkan itu. Kenapa kata beliau? Innamal ilmu kabahrin zakhirin. Ilmu itu bagaikan lautan samudra yang sangat luas. Paham ya? Fattakhidhu min kulli syai'in hasanah. Maka ambillah ilmu yang paling bagusnya. Ilmu yang paling bagus ilmu tauhid. Ilmu Al-Quran dan As-Sunnah, udah itu aja. Jadi pahami? Nah, tapi sabar. Kadang pahit dalam mencari ilmu, ya kan? Kadang perut lapar, ya kan? Kadang ada masalah dengan teman-temannya. Kadang ada yang, pembahasan-pembahasan yang menyinggung perasaan pribadi, ya kan? Kadang yang ada yang tersentuh hatinya, ada yang sensitif hatinya. Sabar. Ada pantun lagi. Nah, barakallahu fiik untuk motivasi. Kalau orang tidak mau sabar dalam pedihnya dan pahitnya dalam mencari ilmu, dia akan diuji dengan bodoh seumur hidup. Waliyadzubillah. Paham ya? Nah, kemudian bagaimana? Kalau dia enggak memanfaatkan waktu mudanya untuk mencari ilmu, dalam artian sudah hilang semuanya masa mudanya, ketika dia hidup digunakan untuk dunia, lupa akhiratnya, maka takbir 4 kali untuk dia. Itu artinya. Arabnya yang bisa nyatat enggak masalah. Nanti kalau terlambat ana sebutkan nanti barakallahu fiik. Naam, disebutkan dalam pantun tersebut wa man lam yaduk murrat ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi wa man fatahu ta'limu waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Ana ulangi lagi. Wa man lam yaduk murrat ta'allumi sa'atan tajarra'a dhulla jahli tula hayatihi. Tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi. Wa man fatahu ta'limu waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Ana artikan dulu ya. Barang siapa yang tidak pernah merasakan pahitnya dalam mencari ilmu, pahit dalam artian yang kadang harus mencari ilmu harus mengorbankan apa? Bensin, pertalite, pertamax, ya kan? Harus mengorbankan pensil, pena, itu pahit loh ya. Kalau orang tidak, barakallahu fiik, istilahnya sadar gitu ya. Maka apa kata beliau? Beliau mengatakan niscaya dia akan diuji dengan apa? Dengan kerendahan kebodohan seumur hidupnya. Dan barang siapa yang terlewatkan mencari ilmu di masa mudanya, maka takbirlah 4 kali untuk dia karena sudah mati. Maksudnya itu enggak sempat lagi gitu loh. Kalau enggak sekarang kapan lagi gitu maksudnya. Mumpung masih sadar, sekarang ini waktunya. Jangan nunggu-nunggu nanti kalau musim dingin nunggu musim panas. Kalau musim panas nunggu musim dingin. Kalau musim sedang bersemi nunggu musim gugur. Ujung-ujung kapan mencari ilmu? Ya kan? Nah, jadi perlu sabar. Ketika dingin sabar, ketika panas pun sabar, seperti itu. Mafhum. Kita lanjutkan dikit. Qala al-Imam Asy-Syaikh Al-'Allamah Shalih Al-Fauzan atsabahullah. An-naw' tsani, jenis yang kedua yang punya kitab bisa disimak. Tahriful makna, yang diubah maknanya. Lafadznya sama persis, ayatnya enggak diubah, tapi maknanya diubah. Ini juga bahaya ini. Kalau yang kemarin pertama apa? Tahriful lafadz, lafadznya diubah, harokatnya diubah, yang fa'il menjadi maf'ul bih, yang maf'ul bih menjadi fa'il. Rusak juga. Sekarang tidak.
Ayatnya masih utuh, cuma diubah maknanya. Kita lihat. Wa huwa al-'udul bihi an wajhihi wa haqiqatihi, yaitu berpaling dari sisi aslinya dan hakikatnya, wa i'ta'ul lafzi makna lafdun akhar, dan dia memberikan lafaz tersebut dengan makna lafaz yang lain. Bisa dipahami? Lafaznya jelas diubah menjadi makna yang lain, yang lafaznya lain juga. Paham ya? Jelas-jelas apa barakallahu fiik, maknanya adalah tangan, katanya apa? Itu bukan tangan. Terus apa? Kenikmatan katanya. Bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Bahkan kedua tangan Allah Ta'ala dibentangkan, kedua tangan Allah Ta'ala. Kata mereka bukan tangan itu katanya. Nah terus apa? Kenikmatan. Kita bantah, masa kenikmatan cuma dua? Terbantah enggak? Terbantah. Nikmatnya Allah Ta'ala itu terhitung atau tidak? Tidak terhitung, masa cuma dua kata mereka. Itu bukan tangan itu, terus apa? Nikmat katanya. Masa nikmat cuma dua kenikmatan? Nah, sedangkan apa kata Allah Ta'ala? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Perhatikan ya. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Berarti nikmat Allah itu banyak sekali, hanya dua gitu loh. Ada juga yang mengatakan aneh lagi. Itu bukan nikmat, itu bukan tangan, terus apa? Kekuatan katanya. Masa kekuatan Allah Ta'ala cuma dua? Terbantah lagi. Ada juga yang mengatakan itu bukan tangan, terus apa kalau bukan tangan? Itu adalah rahmatnya Allah Ta'ala. Masa kasih yang Allah Ta'ala cuma dua? Padahal Allah Ta'ala mengatakan wa rahmati wasi'at kulla syai'. Terbantahkan atau enggak? Kita katakan Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan tangan ya tangan, selesai. Dan terus kalau kalian mengatakan tangan sama dengan tangan kita, gagal paham. Apakah sesuatu yang sama namanya itu sama zatnya? Itu bantahnya. Sama-sama namanya tangan, sama enggak zatnya? Enggak sama. Sekarang Bapak mengatakan, ini contohnya aja ya. Bapak mengatakan tangan Allah Ta'ala sama dengan tangan makhluk. Sekarang perhatikan Pak. Bapak perhatikan jangkrik punya tangan enggak Pak secara global? Punya. Apakah sama tangan Bapak dengan tangan jangkrik? Apa ya? Ini mungkin orang yang tersinggung. Makanya kalau digitukan. Maksudnya itu barakallahu fiik. Sama dalam hal nama itu tidak harus sama zatnya. Paham ya? Makanya Rasulullah mengatakan Allah Ta'ala punya tangan yang layak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk tangannya? Afadil. Bentuknya wallahu a'lam, ingat. Kaifiyah wallahu a'lam. Jangan digambarkan. Al-kaif wal kaifu majhul, ingat. Kaifiyahnya majhul, enggak boleh digambarkan. Paham ya? Karena gambaran bayangan manusia tidak keluar dari dua perkara. Masih ingat enggak ini? Masih ingat, Pak? Gambaran manusia, bayangan manusia itu kalau bayangkan sesuatu yang misalkan Allah Ta'ala punya tangan, bayangkan itu, bayangan manusia ini tidak keluar kecuali pada dua perkara aja. Masih ingat? Bagaimana kira-kira? Nah, yang pertama membayangkan sesuatu yang apa? Yang sama atau yang serupa. Paham ya? Ujung-ujungnya sama dengan tangan manusia, sama dengan tangan makhluk. Paham ya? Pertama. Kedua, membayangkan sesuatu yang tidak ada wujudnya. Mustahil. Jangan tangannya gini, panjang gini, enggak ada wujudnya. Itulah bayangan manusia. Makanya tidak dituntut membayangkan, tapi dituntut untuk apa? Mengimani. Wal imanu bihi wajibun. Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, ketika tanya, "Ya Aba Abdullah, kaifa istiwa?" Ketika membacakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah Ta'ala beristiwa di atas arsy. Ditanya, "Ya Aba Abdullah, kaifa istiwa?" Bagaimana istiwanya? Apa jawaban beliau? Al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu sudah maklum artinya, ala wartafa'a, tinggi di atas arsy. Kemudian apa kata beliau? Wal kaifu majhul. Perhatikan ini ya. Wal kaifu majhul, bagaimananya, bentuknya kayak apa istiwanya? Majhul, kita enggak tahu. Kemudian apa kata beliau? Wal imanu bihi wajibun. Mengimani dengannya adalah wajib. Wasu'alu anhu bid'atun. Pertanyaanmu itu bid'ah. Makanya kalau masalah asma sifat, jangan nanya bagaimananya. Kalau nanya maknanya boleh enggak? Boleh enggak? Boleh, karena itu keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, ada maknanya. Keyakinan kelompok apa yang mengatakan enggak ada maknanya? Maknanya apa tangan? Wallahu alam katanya.
Allah Ta'ala turun nggak ke langit dunia seperti ke malam terakhir setiap harinya? Turun. Apa mana turun? Wallahu alam katanya. Kelompok apa ini ingat yang kemarin? Antum ingat? Hah? Ini sering ulang-ulang ini. Apa? Al-Mufawwidah. Kelompok Al-Mufawwidah. Al-Mufawwidah mengatakan untuk makna wallahu alam. Lihat itu. Ahlus sunnah tidak, makna menetapkan, yang wallahu alam kaifiyahnya. Bedakan loh ya. Nah, karena kalau meniadakan makna berarti menuduh Al-Qur'an dan Sunnah enggak ada maknanya. Parah itu. Bisa dipahami? Nah, kita lihat di sini dikit lagi. Kata beliau, kaqaulil mubtadi'ah, seperti ucapan mubtadi'ah, anna makna rahmah iradatul in'am. Itu keliru itu. Yang tepat bukan an'am tapi in'am. An'am itu keliru ya. Harokatnya yang benar, hamzahnya di bawah, iradatul in'am. Jadi rahmat itu adalah kasih sayang, kata mereka bukan. Bukan kasih sayang, itu apa? Keinginan untuk memberikan nikmat. Jadi Allah Ta'ala kalau merahmati itu bukan menyayangi, bukan, tapi apa? Ingin ngasih apa? Ngasih nikmat. Keliru atau tidak nih? Keliru. Yang benar, Allah Ta'ala memiliki sifat apa? Rahmah. Diperhatikan ya. Allah Ta'ala memiliki sifat rahmah. Mafhum? Dengan adanya sifat rahmat tersebut Allah Ta'ala memberikan nikmat. Itu yang benar. Bukan rahmat diubah menjadi menginginkan berikan nikmat. Itu salah. Yang kedua, wa anna ma'nal ghadab iradatul intiqam. Dan bahwasanya makna ghadab marah. Allah Ta'ala marah atau tidak? Marah. Nah, kata mereka itu enggak marah sebenarnya. Lah terus bagaimana kalau Allah Ta'ala marah itu? Itu maknanya adalah Allah Ta'ala ingin menghukum. Bisa dipahami enggak? Diubah oleh mereka. Marah bukan marah itu. Terus apa? Maknanya Allah Ta'ala itu ingin menghukum. Nah, inilah pandangan yang keliru kita katakan. Yang benar, Allah Ta'ala itu memiliki sifat marah. Karena marah Allah Ta'ala menghukum orang-orang yang layak dihukum itu. Paham ya? Falamma asafuna intaqamna minhum fa aghraqnahum ajma'in. Ketika mereka membuat marah kami pun menghukum mereka. Ada sendiri. Nah, syadidun dzuntiqam. Paham ya? Jadi Allah Ta'ala itu ada sendiri. Nah, barakallahu memiliki sifat yang lain juga. Jangan dikatakan marah, bukan marah itu. Terus bagaimana? Makna marah adalah keinginan untuk menghukum. Itu keliru. Kita katakan Allah Ta'ala memiliki sifat marah. Dengan sebab-sebab marah itulah Allah Ta'ala apa? Menghukum mereka, orang-orang yang layak diberikan hukuman. Mafhum insyaallah? Nah, itu yang kita ambil, barakallahu fiik. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.